Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning ya. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi untuk ancu, anak cucu ya, sehat alami. Oke, nah kali ini Oma dapat tamu, namanya Pak Anton. Halo Pak Anton. Halo juga Ibu. Ya Pak Anton, ini kita lagi mau sharing untuk ancu, anak cucu ya. Okay. Nah, ancu ini Pak Anton ini dulunya pernah menderita diabetes yang sampai teler ya Pak ya? Sampai tinggi. Sampai gimana itu? Sampai berapa tinggi. Banyak tuh? Jadi dulu pas dicek orang dari kesehatan kelurahan datang, pas ngecek pada saat itu saya lemes apa kenapa? Nggak gitu berdaya ya. gitu ya? Udah apa artinya badan kok kurus, terus lemes. Terus pas kebetulan seherannya ya itu tadi apa ada pertolongan Tuhan, orang kecamatan datang pemeriksaan. Kok pas datang? Padahal Bapak nggak ada cerita. Jadi mengecek setiap rumah. Kesehatan. Oh. Dicek. Mereka jemput bola ya? Wah, ternyata kaget juga. 470 gulanya. Wow. Waduh. 470 gulanya. Sebelum ini nggak tahu kalau Bapak kena ini. Wah, tapi ampun. memang bagi pemirsa yang ini bahwa orang penyakit gula itu tanda-tandanya kalau yang saya alami. Nah, coba sekarang kita dengerin tanda-tandanya apa yang dialami ya, Pak Anton. Jadi tanda-tandanya itu khususnya di mata kok agak gatal-gatal gitu ya. Matanya gatal. Jadi terus kalau habis makan telur, kuningannya khususnya mata merah. Hah? Seperti film horor, merah. Wah, ini sesuatu yang beda dari biasanya. Iya. Makan telur, mata langsung merah. Ini kenapa gitu ya? Jadi kita nggak tahu bahwa itu indikasi gula darahnya naik. Jadi kita taunya, aduh ini kenapa? Apa ke kolesterol? Apa gitu ya? Kita nggak tahu. Tapi yang utama orang sakit gula tuh lemes. Lemes. Terus kok badan kurus, itu turun. Jadi makin ini berat badan turun. Nafsu makan juga, aduh kayaknya nggak ada, susah. Ternyata masalah gula darah 470. Ya, Oma 200 saja udah nggak bisa. Ini 470. Hati-hati ya. Jadinya nih seperti Pak Anton, tanda-tanda terutama ini orang yang punya Bapak ada keturunan? Ya, kebetulan. Memang bagi penderita diabetes itu utamanya bagi orang tua yang diabetes, saya dari mama. Nah iya itu namanya punya keturunan. Betul, itu gennya diabetes ya, hati-hati ya. Yang punya keturunan diabetes, kalau ada gejala-gejala lemes, berat badan tiba-tiba langsung ngedrop, terus mata bermasalah, kadang-kadang rabun gitu ya. Gini, kalau kabur. Sang kayak, itulah. Ya, jadi tanda-tandanya macam-macam. Ada juga Pak Anton kalau wanita tanda-tandanya biasanya maaf nih, keputihan bisa juga. Itu hati-hati juga ya. Terus gatal di daerah kemaluan itu juga bisa menjadi tanda. Lalu rasanya haus, pengen minum terus, itu juga. Ya, jadi banyak sekali tanda-tanda diabetes itu tinggi. Masing-masing orang tidak sama. Nah, ceritanya nih Pak, begitu sudah tahu seperti itu, ya tentu saja ngikutin saran dari puskesmas. Betul. Itu ya secara medis diobati. Tetapi apa hasilnya setelah saya diobati? cerita dulu ini. Pada saat setelah di lab cek darah sebelum makan, jadi gula darah puasa setelah makan berapa dicek, ternyata kan tinggi Bu. Jadi sebelum makan aja udah di atas 300, ngeri kan? Iya. Itu puasa. Habis makan kembali lagi di 400 seperti itu. Akhirnya kan diberi obat. Nah, tapi diberi obat waktu itu orang puskesmas bilang coba ke dokter dulu. Jadi pas di situ karena dokter umum nggak ada yang ini, ya udah saya cari dokter, ke dokter spesialis penyakit dalam, dikasihlah obat macem-macem. Banyak obatnya. Yang bikin stres, mahal. Wah, udah puyeng. Udah gitu nggak sembuh, jadi kaki bengkak. Loh, ini ada apa? Bengkak. Iya, kaki sampai bengkak. Terus kok ini badan nggak enak. Ini minum obat, akhirnya ya itu tadi. Wah, ini kayaknya ada yang salah nih sama pengobatan secara chemical.
udah ada gejala-gejala di pinggang nih, kayaknya ginjal nih Sakit? minum obat kok cenut, kaki bengkak. Wah, ini ada apa-apa nih pasti. Akhirnya pindah dokter. Tapi pas lagi mau pindah dokter kembali, aduh, ingat mau ke dokter itu waktu itu kan mahal. Wah, nggak jadi. Akhirnya saya pakai ini. Kebetulan adik saya yang cowok itu udah minum obat dokter, dan kebetulan karena sedarah, karena orang tua kita ada keturunan gula darah, akhirnya saya niru. Ya udah, Ade namanya Dani yang di Sukabumi itu, apa minumnya obat A kalau sebelum makan, terus pas makan ini. Saya ikutin. Ternyata dengan obat generik yang tidak semahal tadi, mulai mereda gula gitu. Terus? Nah, terus yang kebetulan karena saya dikenalkan yang namanya apa? Wah, ini Jamsi. Waktu itu ada keluarga yang kerja di ada yang keluarga, Dewa. kebetulan istri yang kerja di Mahkota Dewa, diajaklah ke klinik waktu itu. Waktu itu, pernah ketemu saya ya? Iya, pas masih pertama, lemas itu. Wah, lagi kayak mungkin nggak kayak akhirnya dikenalkan coba Jamsi ini. Ya, tapi diminum lain. Jadi tetap sih namanya pengobatan, yang namanya obat medis yang yang sederhana itu, jadi nggak bukan yang generik, ada cuman cukup dua obat saja, dan plus pagi Jadi pagi minum ini. Bukan pagi, setelah makan siang. Setelah makan siang minum Jamsi. Satu sloki. Malam juga satu sloki. Nah, obat medis itu saya kasih jarak 1 jam. Dengan obat medis dikasih jarak 1 jam. Jadi lebih dulu obat medisnya 1 jam, setelah itu baru ke herbal. Oke, ya akhirnya bisa lebih seger. Tapi tiba-tiba katanya saya dengar kemarin Bapak mengalami vertigo. Nah, itu ceritanya gimana itu? Ini lain cerita ini. Jadi udah diabetes, terus mungkin karena sesuatu nggak tahu kenapa akhirnya kan saya makan sesuatu. Wah, pokoknya yang membuat pencernaan nggak baik. Pokoknya salah makan. Ini salah makan atau apa. Jadi saya bingung. Ini kok keluar dari ujung kaki, ujung rambut semua keringat dingin. Keringat dingin sampai muter kliang kayak orang vertigo. Wah, gawat nih kalau orang vertigo kan bisa terganggu kesetimbangannya, atau jangan-jangan ada sesuatu di saraf pusat otak, bahaya nih. Tapi tetap kembali segala sesuatunya itu ya, selain obat segala sesuatu, yang utama adalah kita berserah diri. Berdoa sama Tuhan, mohon pertolongan dengan Tuhan, mohon pertolongan, diberi kesembuhan, dan kita harus berusaha juga, nggak bisa hanya berdoa. Betul. Salah satunya minum obat, terus Bapak minum ini jamu Bundama ini. Ceritanya pas dikasih tahu sama, aduh ini kenapa ya dipencernaan, coba supaya sistem pencernaannya bagus, asam lambungnya bagus, supaya nggak keliengan after sama istri, kasih cobain lah ini yang namanya jamu Bunda. Wah, baru tahu, ternyata orang misalnya kayak orang keliengan vertigo, memang kalau pengobatan sikat bisa sih pakai bodrek, pakai obat migrain apa tapi tidak menyembuhkan. Nah, ketemulah obat yang disebut sakti, bisa juga nih. Perlu dicoba gitu ya. Perlu dicoba Nah, ini Ancu, jadi meskipun tadinya sudah membaik nih dari diabetes, sebetulnya membaik hanya karena salah makan. Bisa saja kena lambungnya kalau udah salah makan ya Pak Betul. Lalu tetap ada solusi yang tradisional dengan minum jamu Bundama jadi ternyata vertigonya langsung cepat kabur ya Pak ya? Iya, jadi ternyata memang selain pencernaannya bagus, menjadi bagus akibat kita salah satunya minum ini, terutama istirahat dan jangan banyak pikiran, jangan stres. Ini dia nih pesan dari Pak Anton. Jangan stres karena masa pandemi ini ya Pak ya, gara-gara Mbah Corona. Intinya itu dengan berdoa tentu saja kita nggak usah panik juga tetapi kita tetap berusaha ya Pak ya. Nah, ini luar biasa pengalaman Pak Anton ini, terima kasih, silakan diminum Pak. Wah, coba ini tamu-tamunya Oma tuh syaratnya harus minum Bundama. Kalau ini bukan disuruh, jadi kita inisiatif sendiri, ada sesuatu yang dicoba ternyata
jos, pas. Jos ya, ini bersyukur banget. Oma udah ngajarin juga ya cara membuat jamu, jadi nanti bisa dipraktekkan kalau memang mau bikin sendiri ya. Tapi kalau mau praktis, tinggal kontak-kontak aja di Gria Sehat Mahkota Dewa ya Pak ya. Tidak mahal harganya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Anton untuk kedatangannya dan kita sudah berbagi untuk anak cucu ya. Semua orang bisa sehat.